pandangan ruhania supaya tidak mudah ditipu oleh mereka pasukan bertanduk yang fasik, yang sering memelencengkan akidah, akhlak dan lain sebagainya. Itu kita harus waspada. Saya biasanya memberikan sedikit nasihat lewat kamera, lalu berbuat kebaikan sebisa mungkin, semampu mungkin, daripada menunggu besok-besok lewat jalur online. Kita bisa tabligh, menyampaikan kebaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini, ya, dengan mulai topik yang baru, ya. Jadi kita usahakan topiknya itu pembahasannya per 21 episode atau 41 episode, supaya bisa membahas banyak hal, tidak terlalu fokus pada satu arah, karena perjalanan kita itu dalam kehidupan sehari-hari begitu kompleks dengan berbagai macam identitas masing-masing, dengan bermacam jati diri masing-masing. Maka kita harus banyak belajar dan memperdalam kajian-kajian ruhaniah yang diperlukan, sepaham-pahamnya, semengerti-mengertinya kita, supaya arah perjalanan wafiru ilallah kita semakin bisa lurus terus arahnya, tidak melenceng, tidak belok-belok, tidak banyak berhenti, tidak terlalu fokus pada perihal-perihal urusan duniawi. Fokusnya hanya menuju Allah saja dan mencari ridho Allah saja. Yang namanya ridho Allah itu kegiatan-kegiatan yang membuat Allah senang. Yang ridho itu bisa diumpamakan senang. Saya ridho pada panjenengan, saya senang, tidak ada kecewa, tidak ada marah, tidak ada urusan-urusan yang negatif. Akhirnya senang, bisa tersenyum, bisa tertawa. Yaitu perbuatan-perbuatan. Kalau kita ingin mencari dan menuju Allah dan mencari Allah, ya kita harus membiasakan diri melakukan hal-hal yang membuat Allah senang. Amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Pembahasannya itu amal ma'rufnya yang harus diperbanyak. Kalau nahi mungkarnya itu harus ada syarat-syarat dan ketentuannya supaya tidak melenceng, karena pasukan bertanduk selalu merubah alur tujuan niat orang-orang yang di jalan-jalan nahi mungkar itu, sehingga banyak terpeleset, ya. Nahi mungkar itu ya banyak yang dicontohkan memberantas kejahatan, ya. Kan sejatinya bukan begitu maksudnya. Yang seperti contoh-contoh itu, mari kita lihat contoh-contoh yang dilakukan Kanjeng Nabi. Nabi tidak mencontohkan tidak melukai musuh kalau sudah menyerah, tidak membuat orang lain marah, tersinggung dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas bab-bab berikutnya. Nah, supaya pembahasan kita semakin seru dan tidak membosankan, ya, topik berikutnya kajiannya
21 hari ke depan adalah kita membahas pengalaman ruhaniyah yang ada manfaatnya, supaya kita terus belajar di jalan kebaikan, tidak salah tafsir atas kejadian-kejadian ruhaniyah atau kejadian kegaiban yang menimpa kita sehari-hari. Iya, karena banyak yang salah tafsir, menafsirkan macam-macam, karena kegaiban itu adalah peluangnya untuk dipelesetkan itu besar sekali. Karena apa? Mereka pasukan petanduk itu ya gaib, sehingga mudah memainkan kegaiban itu, baik tujuannya ataupun pelenceng-pelencengannya lewat bisikan-bisikan itu ya. Terutama yang malas untuk selalu membersihkan diri ya, itu selalu akan dimasuki, karena selama hidup manusia akan terus dikawal terus sama mereka pasukan bertanduk itu. Memang soalnya surat izinnya menggoda begitu. Jadi tidak ada, teman-teman itu ada bilang gini ya, dulu saya kok panjenengan ditempel iblis dan lain sebagainya. Memang selalu ditempel iblis. Terus saya tanya, apa di sini ada yang nggak ada tempelannya iblis, ada yang nggak ada setannya? Nggak ada yang berani jawab. Memang semuanya selalu ditempel iblis. Jadi kadang-kadang pandangan-pandangan batinnya seseorang itu yang ditampilkan itu semacam kayak layar bagi mereka ya. Karena teropongnya lewat jalur mereka, maka mereka bisa mengedit sedemikian rupa yang ditampilkan yang bagian-bagian apa saja. Misalkan yang berhubungan dengan mereka, yang menunjang kejelekan orang lain itu ditampilkan, sedangkan kebaikannya itu disembunyikan. Analoginya seperti itu. Jadi kita tidak bisa percaya kalau itu ditampilkan, sedangkan kebaikannya itu disembunyikan. Analoginya seperti itu. Jadi kita tidak bisa percaya kalau memakai teropong atau terawangan ya, itu biasanya jalurnya mereka, harus waspada. Yang jalur paling aman itu adalah jalur mata ruhania kita sendiri. Walaupun kecil menipunya, tapi juga bisa diedit ya, karena mereka kalau lewat pandangan ruhania itu mereka yang pakai kamuflase, bukan pandangan kita. Contoh misalnya ada orang lewat lenggak-lenggok bagus, pakaiannya ditutup gini, terus kerudung ini, dari jauh kan kita dari pandangan rohani kelihatan oh ini perempuan, ternyata setelah dibuka gini ternyata pakai kumis. Nah seperti itu mereka analoginya itu menutupi seperti itu kalau lewat pandangan rohani. Tapi kalau lewat teropong jalur penerawangan itu dari jauh sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi wanita cantik, seksi, molek. Pandangannya itu sudah videonya begitu yang ditampilkan. Jangan lagi yang kelihatan kumisnya, sudah tidak bisa karena lewat jalur teropong mereka. Seperti itu analoginya ya. Makanya kita harus terus membersihkan diri, rajin-rajin, agar apa? Ya, karena banyak tipuan, mereka itu usianya ribuan tahun ya, dan gak kelihatan. Itu banyak sekali menipu manusia. 99,99% manusia itu tertipu. Hanya 0,001% itu yang tidak mudah ditipu. Pandangannya itu sudah
berlatih untuk meneliti pandangan-pandangan hakikat, ya, pandangan ruhania, supaya tidak mudah ditipu oleh mereka, pasukan bertanduk yang fasik, yang sering memelencengkan akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Itu kita harus waspada. Ya, kesempatan berikutnya nanti topik-topiknya itu mengenai hal itu. Ya, mudah-mudahan beri Allah kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Ya, selesai. Saya biasanya setelah sholat itu baru selesai semuanya, terus baru memberikan sedikit nasihat lewat kamera. Ini di kamar, bukan berarti kita itu diam, terus selalu berbuat kebaikan sebisa mungkin, semampu mungkin, daripada menunggu besok-besok. Maka lewat jalur online kita bisa tablik, menyampaikan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan membuat Allah ridho dengan semua kegiatan-kegiatan kita. Ya, tuh ini ya, saya tampilkan ya, mode nyala. Nah, nyala. Nah, ini. Ya, demikian supaya mode menghilang lagi. Ya, supaya panjenengan tahu saja kenapa kita harus terus membagi, ya, tablik lah, menyampaikannya. Bukannya sombong harus begini-begini, enggak. Berbuat kebaikan itu sesuai jati diri kita, mampunya yang bagaimana, itu harus berbuat kebaikan. Satu, nasihat penting untuk manusia lain itu masih lebih bagus daripada kita terus berdiam diri untuk diri sendiri saja. Orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain itu lebih baik. Demikian, semoga paham. Mari kita ya cerita berikutnya, ya, cerita-cerita ruhania. Monggo. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.